Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya walin ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam mari tetap kita yang limpahkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Sandra Irawan, NPM G1C 1905-3. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah atau presentasi dalam mata kuliah pedagogi olahraga yang dosen pengampunya yaitu Bapak Sofian Rizky Haryadi MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan share materi yang akan saya sampaikan. Oke, lanjut. Pedagogi olahraga yang berjudul adalah penilaian kinerja pengajaran penjas dan jumlah waktu aktif belajar melatih disusun oleh Sandra Irawan NPM G1C 1905-3. Pengertian pedagogi olahraga, cabang disiplin ilmu pengetahuan olahraga sport science yang membahas tentang pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang sangat diperlukan bagi para guru dalam mengajar olahraga sehingga siswa atau anak didik dapat belajar dan meraih tujuan pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien daripada hanya sekedar belajar sendiri tanpa adanya bantuan guru mengajar. Pendidikan jasmani, pandangan tradisional. Penjas hanya mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang, atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Pandangan modern, Jawatan Penjas 1960, penjas adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi-potensi aktivitas mahasiswa berupa sikap, tindakan, dan karya yang diberikan bentuk, isi, dan arah untuk kebulatan pribadi disesuaikan dengan cita-cita kemanusiaan. Tujuan pendidikan jasmani, perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, dan perkembangan sosial. Pendekatan dalam pendidikan jasmani. Pertama, movement education, penguasaan keterampilan gerak atau meningkatkan kuantitas dan kualitas gerak tersebut dengan terampil, efektif, dan efisien. Fitness approach, kualitas kebugaran jasmani. Academy, disiplin, approach, kebugaran penjas secara mendalam. Epoch, social development, modern, perkembangan individu dan sosial anak didik. Sport education model, pemeliharaan dan peningkatan nilai murni olahraga. Adventure education approach, aktivitas peluang penuh risiko dalam lingkungan alami. Elective approach, perpaduan kombinasi model di atas. Program pendidikan jasmani. Premis program penjas. Program penjas dan program olahraga memiliki tujuan yang berbeda. Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi orang dewasa pada saat sekarang. Karakteristik program penjas. Development daily. Appropriate practice. DIV. Program aktivitas diberikan sesuai dengan kemampuan gerak anak didik. Instructionally appropriate practice. Penyampaian secara pedagogis, anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal.
Operation program, target pada siswa, target pada guru, kemudian target pada sekolah. Olahraga dalam bagian yaitu kurikulum, mengajar, belajar, dan student outcomes. Instrumen penilaian kinerja pengajar penjas. Metode tradisional. Intuitive judgment, eyeballing, catatan anekdot, checklist, dan rating scale. Instrumen penilaian kinerja pengajaran penjas. B. Masih dalam metode ya, instrumen. Metode observasi yang sistematis. Event recording, duration recording. Yang C. Orientasi penilaian kinerja pengajar penjas. Teacher process variables, student process variables. C. 3. Student outcomes variable. Pengembangan konten mengajar penjas. Ring 1985, Gus Thorpe 1985, Messer 1987. Yang pertama adalah pengetahuan, informing. Kedua, pengembangan aktivitas belajar, extending. Tiga, perbaikan, refining atau penyempurnaan. Satu kata kunci representatif. 4. Penerapan applying atau tantangan. Repetisi, timing, mencatat skor, videotape, penunjukan pergerakan. Pola pengembangan isi pembelajaran, isi pelajaran. Pola 1 penuh, pengembangan penuh. Pola 1-2-1-2, pola 1-2-2-3. Pemberian umpan balik. Untuk apa feedback atau umpan balik? Untuk mendorong siswa berlatih dan guru menilai relevansi belajar siswa. Kemudian mencerminkan perilaku guru yang efektif dan membantu siswa menilai dirinya. Jenis feedback itu ada 4. 1. General dan perspektif feedback. Kemudian ada congruent and incongruent feedback. Simple feedback, positif, netral, dan negatif feedback. Tantangan mengajar penjas. Pertama, keadaan siswa, kemudian isi pelajaran, kognitif, afektif, dan psikomotor atau fisik. 3. Kurang fasilitas dan alat. Kemudian kesibukan guru melatih atau membina OSIS. Tahapan perkembangan keterampilan. Tahap awal yang tidak menyenangkan, the initial discomfort stage. Tahapan belajar menerapkan berbagai teknik. Kemudian tahap belajar melakukan suatu lebih dari satu pada waktu yang sama. Tahap bagaimana penerapan teknik mengajar agar lebih sesuai. Kemudian tahapan percaya diri dan antisipasi. Sumber peningkatan kemampuan mengajar. Pertama, pendekatan yang sistematis. Kemudian bantu diri sendiri. Ketiganya, instruktur atau guru. Keempat, bantuan teman. Yang kelima, belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, temuan tentang aktivitas mengajar. Hasil penelitian Smith pada tahun 1983, Brophy and Good 1986, Rosenhill, dan Stevens 1986, dan Everton 1989 menunjukkan bahwa 1. Waktu, kesempatan, dan materi yang diberikan. Harapan dan peranan, pengelolaan kelas dan keterlibatan siswa, student engagement, tugas belajar yang meaningful, dan tingkat keberhasilan yang tinggi, kelancaran dan momentum, kemudian mengajar yang pengawasan yang aktif, tanggung jawab, serta kejelasan, antusias, dan kehangatan. Perencanaan pembelajaran. A. Pentingnya perencanaan pembelajaran. Alasan yang menyertai adalah waktu mengajar yang relatif terbatas, kemudian jumlah siswa dan fasilitas. Rasio jumlah siswa dengan fasilitas yang mempengaruhi teknik dan strategi mengajar. Kemudian latar belakang guru. Kenyataan, guru harus mengajar pelajaran yang tidak diperolehnya waktu mengikuti pendidikan. Kemudian karakteristik siswa dan keterlibatan guru lain. Guru penjas melibatkan guru lain dalam mengawasi pelaksanaan program penjas. Kecenderungan tidak membuat perencanaan. B.
Kecenderungan tidak membuat perencanaan. Pertama, minat siswa. Asumsi aktivitas penjas selalu disenangi oleh berbagai besar siswa. Kemudian, persepsi guru. Guru menjepelekan penjas. 3. Persepsi pihak luar. Guru dalam pengajaran penjas kurang mendapatkan perhatian dari pihak luar. Kemudian, C-nya bentuk dan komponen perencanaan penjas, perencanaan pengajaran. Perencanaan periodik, perencanaan tahunan, dan perencanaan harian. Komponen perencanaan pengajaran. Pertama, format identitas, aktivitas pengenalan, warming up, pemberitahuan tujuan mengajar untuk membangkitkan minat belajar, menjelaskan tingkat singkat tentang aktivitas belajar yang diberikan, kemudian aktivitas penutup. Menciptakan lingkungan belajar dan pengolahan kelas. Guru menyatakan harapannya, mengidentifikasi dan mengelola harapan, peraturan, rules, mengidentifikasi dan pengolahan aktivitas rutin dan dalam PBM, penjas, mengajar bentuk pengolahan aktivitas rutin. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam berucap atau dalam susunan katanya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, panjang umur, biar kita bisa dipertemukan kembali dalam tatap muka langsung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.